Baiklah, pada video tutorial dashboard kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah dashboard untuk visualisasi data penjualan. Nantinya hasil akhir akan seperti ini ya, dimana kita bisa filter berdasarkan tahun, kemudian berdasarkan pembayaran, kemudian berdasarkan kategori dan bulan ya. Nanti di sini kita akan belajar mulai dari membuatnya dari awal sampai akhir. Untuk mengikuti video tutorial ini, teman-teman download terlebih dahulu project filenya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja untuk yang contohnya ini saya tutup aja. Kemudian apabila teman-teman sudah melakukan download project filenya, teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya, file seperti ini. Berisi sebuah desain dashboard awal. Di sini sudah saya sediakan untuk teks dan ikonnya. Kemudian di sini sudah saya tambahkan di bagian produk, sudah saya input beberapa produk contoh aja. Kemudian di data transaksi juga sudah ada contoh transaksinya. Kemudian di bagian pivot, nah di sini sudah saya urutkan nanti agar lebih mudah ya, mulai dari mana untuk membuat dashboardnya ya. Oke, langsung saja kita ubah terlebih dahulu untuk tabel yang biasa ini kita ubah menjadi tabel Excel agar lebih mudah untuk kita olah nantinya ya. Kita ubah dengan Ctrl A untuk seleksi semua data di tabel, kemudian Ctrl T untuk mengubah data menjadi tabel Excel. Apabila muncul seperti ini, klik OK aja. Kemudian saya hilangkan tombol filternya. Lalu di bagian tabel name saya ubah menjadi data. Selanjutnya kita buat pivot table untuk data rekapitulasi ya, untuk yang bagian di atas ini ya. Kita buat data yang simple terlebih dahulu agar mudah diikuti ya. Oke, yaitu total nilai penjualan ya. Kita pilih pivot, kemudian pilih insert, lalu pivot table. Di bagian datanya kita pilih yaitu data, karena kita sudah melakukan pengubahan tabelnya dengan memberi nama data, kemudian kita taruh di active worksheet, kemudian klik OK ya. Nah, di sini kita akan mencari total penjualan, maka total penjualan kita taruh di bagian value. Kemudian kita ubah formatnya menjadi mata uang rupiah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk data total profit ya. Biar lebih mudah, kita kopikan aja dengan menekan Ctrl C, lalu kemudian tekan tombol Ctrl V. Ini sama aja melalui format pivot table ya. Ini adalah langkah cepatnya membuat pivot table dari pivot table yang sudah ada. Nantinya kita tinggal ubah di bagian nilainya aja ya. Sini kita akan mencari profit. Kita cari profit, lalu geser di bagian value. Kemudian di bagian sini ya, kita hilangkan aja ya total harganya. Kemudian selanjutnya untuk yang total produk terjual ya, kita tambahkan pivot table satu lagi. Kita mulai dari awal biar terbiasa membuat dari awal. Kita input data, lalu tekan tombol OK. Kita masukkan total ya, kita masukkan yang quantity di sini, lalu kita ubah formatnya jadi ada titiknya ya. Selanjutnya untuk yang produk terlaris ya, kita pilih pivot table, kita copy ya, kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita ubah
Jadi nama produk kita taruh di row, kemudian kita masukkan QTY ya, quantity, lalu kita filter ini menggunakan top 10, kita ubah menjadi top 1 ya, seperti ini. Kemudian di bagian grand total klik kanan lalu remove grand total. Nah, di sini ini adalah rumus yang sudah saya ketikkan di awal ya. Ini untuk mengetahui produknya ya. Ini teman-teman tinggal arahkan sekarang di bagian dashboard, pilih teks ini, text box, kemudian klik di bagian formula bar, lalu ketikkan sama dengan, lalu kita arahkan di bagian pivot, lalu pilih yang di sel total harga, lalu tekan enter, maka di sini sudah dimasukkan. Kemudian teman-teman tinggal ubah ya, di sini klik sekali lagi di text box, kemudian kliknya jangan sampai gini ya, jangan sampai aktif kursornya di dalam text box, harus di seperti ini ya, terpilih text boxnya baru kita ubah, lalu kita perbesar jenis ukuran fontnya ya, seperti ini. Oke, jangan terlalu besar, nanti melebihi dari yang ada di sini ya. Kemudian perataannya mau rata kanan atau rata kiri terserah. Di sini saya memilih rata kiri. Kemudian untuk total profitnya juga sama, kita hubungkan di bagian pivot yang total profitnya, lalu tekan enter, lalu kita ubah warna menjadi putih seperti ini, lalu pilih bold, lalu perbesar ukuran fontnya. Di sini belum bold ya, saya kasih bold. Kemudian untuk total produk terjual ya, kita sama dengan, lalu arahkan di bagian quantity, lalu tekan enter, kemudian pilih ubah menjadi warnanya menjadi putih, lalu bold dan perbesar seperti ini. Kemudian untuk yang produk terlaris ini juga sama dengan, lalu arahkan di bagian quantity-nya, lalu tekan enter. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih, lalu bold dan perbesar. Lalu untuk teks yang di bawahnya kita arahkan di bagian nama produknya di sini ya. Lalu tekan enter. Lalu kita ubah warnanya menjadi putih seperti ini. Oke, untuk yang bagian rekap di atas ini sudah selesai. Selanjutnya untuk yang di bagian bawah ya. Ini terlalu renggang ya, saya hapus saja biar berdekatan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pivot table untuk penjualan dan profit ya. Kita insert pivot table, kemudian masukkan tabel name-nya, data, kemudian klik OK. Kita taruh di bagian harga beli ini. Total harga beli saya taruh di bagian value, kemudian profit di bagian value, kemudian di sini di kolomnya, karena ini di kolom biar terjadi perubahan saya taruh di row ya, ini berarti atas bawah seperti ini. Kemudian ini adalah saya input, ketikkan secara manual, ini harga beli, kemudian ini profitnya. Kenapa saya input secara manual ini? Sebab nanti untuk membuat grafiknya biar lebih enak
nanti ya, karena kita akan membuat sebuah grafik yang bukan standar. Kalau dari pivot table ada keterbatasan buat grafiknya, saya ubah menjadi datanya seperti manual ini ya. Saya arahkan di sini dengan sama dengan kita arahkan ke sini aja. Seperti ini. Lalu saya cari untuk persennya seperti ini per ini ya, profit per harga beli. Kita cari profit berdasarkan harga beli ya, jadi 24% ini ya. Kalau belum muncul persennya, teman-teman tinggal pilih ini ya, persen style. Oke. Selanjutnya kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya, yaitu grafik donat dengan pilih insert, lalu pilih di bagian chart, ini pilih yang donat. Seperti ini. Untuk titlenya saya hapus, saya klik di sini, kemudian tekan delete di keyboard. Ini juga sama, saya pilih dan hapus. Kemudian di bagian sini saya kasih pewarnaan warna hijau aja ya, warna hijau. Kemudian ini garisnya juga warna hijau. Lalu untuk ketebalan barisnya saya ubah menjadi yang 6 poin seperti ini. Kemudian saya perkecil di sini. Lalu untuk yang di sini saya ubah menjadi warna abu-abu aja seperti ini. Lalu saya hilangkan backgroundnya, ini no fill, kemudian dan ini adalah no line ya, no outline. Jadi seperti ini. Lalu kita taruh di bagian dashboard di sini ya, profit 24% ini. Oke. Nah, di sini saya kelupaan, di sini ada text box ya. Ini ada text box yang harusnya ini saya kosongkan ya. Ini saya arahkan di bagian pivot ya. Teman-teman tinggal arahkan di bagian pivot seperti yang di atas ini ya. Diarahkan yang di sini, di bagian persennya. Oke, di sini kelupaan saya hapus, sudah mengarah nggak apa-apa. Kemudian di bagian ini saya hilangkan garis outline-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu saya taruh kira-kira di tengah ini. Seperti ini. Oke. Sudah jadi untuk grafik profit berdasarkan harga beli ya. 24%. Selanjutnya kita kembali di bagian pivot. Kita buat, ini saya hapus ya, biar, atau saya geser biar nggak mengganggu. Kemudian di sini saya hapus barisnya biar berdekatan. Kemudian di sini adalah jenis penjualan ya. Kita akan mencari jenis penjualan. Saya kopikan dari yang ini aja. Saya copy, tekan Ctrl C, lalu saya taruh di sini. Ctrl V. Kemudian di sini saya ubah ini jenis penjualan. Berarti kita hapus, cari yang jenis penjualan. Ini kita taruh di bagian row. Kemudian ini total harganya. Ini nya kita hapus, ganti total harga jual aja ya. Harga jual. Nah, seperti ini. Di sini kita arahkan seperti ini ya. Kita kopikan dari yang atas, lalu sini, lalu pas Ctrl V. Nah, kita arahkan ke sini. Seperti ini. Kenapa saya lakukan pengkopian atau pengarahan data secara manual? Karena kita akan membuat grafik yang tidak biasa ya. Perlu pengolahan data lebih lanjut. Ya, di sini
saya buat grafik donat tapi yang kita custom ya. Seperti ini. Saya geser ke atas seperti ini ya. Kemudian klik kanan lalu select data. Kemudian di sini saya tambahkan series baru. Di bagian series value saya hapus dan saya arahkan di sini ya. Kemudian klik OK. Di sini bertambah ya. Kita akan tambahkan menjadi sebanyak 5 ya. 5 series. Ini baru 3 kurang 2. 4, ini 1 lagi. Oke. Akhiri dengan klik OK di sini ya. Oke, grosir eceran. Nah, di cat title-nya saya hapus karena di bagian dashboard udah ada cat title-nya ya. Jadi tidak perlu ya. Tinggalkan ini aja, grosir atau ecerannya kita, legend-nya kita biarkan. Kita pilih ya, di bagian sini kita ubah warnanya jadi warna merah ini ya. Kemudian di bagian garisnya saya ubah menjadi warnanya sama juga. Lakukan untuk hal yang untuk bagian yang lainnya ya. Pilih satu-satu ya, seperti ini. Sehingga garis putihnya ini tertutup ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang ini kita no fill ya. No fill dan no outline ya. No outline. Kemudian yang di sini ini juga sama, no fill, no outline, sebanyak 2 layer ya. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita kasih pewarnaan yang berbeda. Ini saya kasih warna ungu misalnya. Seperti ini, garisnya juga ungu. Kemudian untuk layer yang berikutnya juga sama, tinggal klik di sini aja. Di sini juga sama. Dan di sini juga sama. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita ubah menjadi warna misalnya biru ya. Ini garisnya juga biru. Kemudian ini juga sama. Dan ini juga sama. Jadi seperti ini. Kemudian saya kasih di bagian yang tengah aja ini saya kasih data labelnya. Klik more, kita ganti yang persen dan value-nya kita hilangkan centangnya. Jadi seperti ini. Oke, udah bagus. Nah, kalau mengubah ini kita ubah ya, misalnya 65, jadi lebih gemuk tampilannya ya. Kemudian kalau mau diperlebar juga bisa seperti ini. Lalu saya hilangkan backgroundnya dan garis tepinya. Lalu saya copy di dashboard, taruh di sini ya. Nah, saya taruh di sini. Ya, kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi. Kalau mau diperbesar silahkan diperbesar aja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di bagian teksnya saya kasih warna putih ya, biar kelihatan. Kalau mau diperbesar silahkan seperti ini. Kemudian di bagian sini juga saya ubah menjadi warna putih. Oke, 2 grafik sudah selesai kita buat, yaitu jenis penjualan dan profit harga beli.
Selanjutnya yaitu kategori penjualan ya. Kita akan buat kategori penjualan. Kategori penjualan di sini. Nah, kita pilih pivot table di sini ya. Nah, kita kopikan aja dari sini. Copy, Ctrl V di sini ya. Letakkan di sini. Kita ubah jadi kategori. Kita cari kategori sini ya. Kita taruh di sini, kemudian yang jenis penjualan kita hapus saja. Dan untuk ini totalnya, mau dari total yang mana, dari harga jual sama, jadi kita tidak usah menghapusnya, kita tinggal ganti yang di bagian kategori aja. Oke, di sini sama, kita olah secara manual seperti ini, kita tambahkan di sampingnya aja. Kenapa saya pilih secara manual ini datanya? Kalau saya pilih seperti ini dari pivot table langsung, dan saya ingin membuat yang ini ya, tree map, maka di sini nggak mau, karena ini dari pivot table, maka perlu data manual seperti ini. Kita ubah tree map, nah jadi baru mau ya. Kemudian di bagian legend saya hapus dengan menekan tombol delete di keyboard ya. Selanjutnya untuk pewarnaan, kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya, pilih ya, double klik aja. Ini klik sekali, klik satu kali lagi, lalu pilih format, lalu pilih sini warnanya. Mau diganti warna apa? Misalnya ini. Kemudian alat tulis, nah, teman-teman bisa ganti melalui format ini ataupun di format di sini, sama aja untuk ganti warnanya ya. Untuk ganti warnanya sama aja seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, dari sini juga bisa, atau dari yang sini juga bisa, misalnya biru seperti ini. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman kalau mau menambahkan labelnya, ini more, berdasarkan sama value-nya, teman-teman tinggal tambahkan aja ya. Nah, jika ingin menampilkan nilainya juga. Kalau dirasa ini tidak kelihatan, kita ganti dengan warna yang lain ya. Misalnya warna yang ini kalau seleksi semuanya. Oke. Kita ganti warna yang ini misalnya seperti ini juga boleh. Kalau yang ini kita ganti warna hijau yang agak tua ini. Oke. Kalau mau hilangkan garis putih-putihnya ini, pilih yang no outline seperti ini ya. Ya, no outline ya. Oke. Pilih no outline, kemudian ini no fill ya. Kemudian kita copy, saya cut aja ya, lalu taruh di sini. Kita taruh di bagian sini. Kita sesuaikan ukuran grafiknya dengan desain dashboardnya ya, seperti ini. Oke, sudah sesuai. Oke, sudah 3 grafik, tinggal 1, 2, 3, 4 grafik lagi ya. Selanjutnya kita buat grafik yang tahunan ya, yang taruh di penjualan tahunan. Jualan tahunan, pilih pivot. Nah, dari harga jual kita kopikan dari yang atas ini. Kemudian di sini kita ganti menjadi yang tahun. Nah, taruh sini, kemudian di sini kategori saya hapus. Oke, seperti ini jadinya. Oke, ini tahunnya saya arahkan secara manual juga ya. Nah, saya kopikan dari yang atas ini ya. Nah, untuk mengarahkan cuma manual aja ya, tinggal sama dengan arahkan ke sel tahun, kemudian nilainya di sampingnya. Oke, seperti itu aja ya.
Kemudian kita kasih ini nilai. Kemudian ini saya bantu kolom dasar, dan ini adalah kolom atap ya. Dasarnya kita buat nilainya yang misalnya 60 juta ya, nilai bawahnya. Ini nilai atasnya 80 ya. Ini terserah aja dari teman-teman, ini hanya untuk bantu aja ya, untuk tabel bantu aja, supaya nanti lebih enak membuat grafiknya ya. Kita buat set grafik, bikin chart, pilih kolom yang ini ya, pilih yang ini, dan klik OK. Kemudian dasar atap ini hapus, dan klik kanan, select data. Kemudian yang ini kita arahkan di bagian tahun, klik OK. Kemudian yang dasar kita geser menjadi di paling bawah, di paling atas, kemudian nilai di tengah, kemudian atau di bawah ya, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini untuk nilai bantunya ini saya hapus dengan tekan tombol delete. Kemudian ini garis bantunya juga saya hapus dengan menekan tombol delete. Nah, di bagian atas ini tinggal klik 2 kali, lalu kita ubah dengan ini ya. Nah, ini saya copy dulu, klik 1 kali, klik 1 kali lagi, seperti ini terpilih, lalu tekan Ctrl V untuk meletakkannya. Kemudian di bagian tengah ini juga sama. Nah, copy, Ctrl C, lalu pilih yang ini ya, sehingga terseleksi hanya satu aja ya. Ctrl V, kemudian yang bawah Ctrl C lagi, kemudian pilih yang ini, Ctrl V. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman mau kasih yang mana? Ini biru sama ungu. Nah, kalau mau sama ungu, kita copy yang atapnya, taruh di sini. Kemudian yang tengah, copy lalu taruh di sini. Seperti ini. Kemudian yang bawah, kita pilih paste di sini ya. Oke. Kemudian kita hapus chart title-nya, kemudian hilangkan background-nya dan garis outline-nya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan apa ini? Label ya. Ini data label seperti ini. Nah, more option, kita ubah text direction-nya ya. Di bagian text direction pilih aja mau yang seperti ini, saya yang 270 seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi putih ya, biar kelihatan seperti ini. Oke, kalau mau ini lebih besar, ini kita kurangi gap width-nya menjadi 100 ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita copy ke bagian dashboard di bagian penjualan per tahun ini ya. Letakkan di sini. Kita sesuaikan aja besar grafiknya di sini ya. Kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Nah, ini ada garisnya. Ini kita hilangkan aja ya. Ini bagian garisnya, pilih yang no line ya. Nah, kemudian kasih warna putih seperti ini. Ini kalau masih kebesaran bisa diturunkan lagi ya. Kurang besar diturunkan lagi seperti ini. Oke, 4 grafik sudah terbuat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yaitu penjualan per kategori ya. Kita akan membuat grafik untuk yang ini, penjualan per kategori ya. Nah, kategori terlaris ini ya. Ini produk terlaris ya. Oke, di sini saya
kopikan dari yang sini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, produk terlaris ini ya. Ini salah ketik ini ya, top 5 terlaris. Seperti ini ya, kita ubah jadi ini, hilangkan, ganti yang nama produk ya. Ini melebihi, kita gunakan klik kanan filter, kita filter berdasarkan top 10, nanti ini kita ganti top 5, klik OK. Nah ini kita sort berdasarkan descending, berdasarkan total jual ya, klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita kopikan secara manual ya di sini, yaitu sama dengan ini, kemudian ini juga sama dengan ini, lalu kita copy ke bawah seperti ini, kemudian kita kasih sedikit kolom bantu untuk jarak, yaitu 1,3. Kita ketikkan rumusnya untuk jarak, yaitu kita arahkan di sini ya. Ini total penjualan, nilai penjualannya, tekan F4, dikali ini F55, tekan F4, kemudian dikurangi ini ya. Nah seperti ini, dan kita copy ke bawah ya. Nah ini adalah untuk mencari selisihnya ya, berdasarkan nilai penjualan tertinggi ya. Nah, jadi nanti grafiknya akan lebih bagus ya. Sekarang kita pilih semuanya, lalu tambahkan grafik, pilih yang bar, lalu pilih yang ini ya, lalu pilih yang pilihan yang ini, jenis tampilan yang ini, kemudian klik OK. Nah jadi di sini nanti kalau di filter ini akan penuh ya, tampilannya penuh. Beda kalau menggunakan grafik bar biasa ya. Di sini nilainya yang biru ini aja ya. Nantinya ini akan berubah sesuai dengan data bantu di bagian jarak ini ya. Jadi selalu full, tapi di sini akan diwakili dengan warna yang berbeda ya. Oke, untuk chart title-nya saya hapus. Kemudian nilainya juga saya hapus, ini juga saya hapus. Kemudian garis bantunya juga saya hapus ya. Di sini saya kasih warna hitam aja ya. Hitam. Kemudian di sini kita coba dengan warna gradient fill ya. Nah, seperti ini. Kita ubah aja dengan warna orange sama merah ya. Nah, merah ini. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan label ya. Data labelnya. Nah, di sini nggak kelihatan, saya ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Untuk letak labelnya saya taruh di bagian inside base ya. Seperti ini. Nah, ini adalah data dari jarak ya ini ya. Yang sebetulnya adalah nilainya yang ini. Maka kita pilih yang more ya. Teman-teman pilih sini,
label yang ada di sini, lalu pilih data label, lalu pilih yang more, kemudian pilih yang value from cell ya. Saya pilih di sini dan klik OK. Ini terjadi double ya, maka yang value yang sebenarnya kita hilangkan centangnya. Oke. Nah, di sini sudah terwakili ya nilainya dari nilai yang sebenarnya di sini ya. Nih. Nah, di sini jika teman-teman mau mengurutkan berdasarkan yang tertinggi, nah ini berdasarkan yang terendah menuju yang tertinggi. Kalau mau mengurutkan berdasarkan yang tertinggi, maka teman-teman pilih yang di sini ya, kategoris in reverse order ya. Kita balik ya urutannya seperti ini. Lalu kita hilangkan backgroundnya dan garis tepinya seperti ini. Lalu saya cut aja, lalu letakkan di bagian produk terlaris di sini ya. Nah, di sini produk terlaris, taruh di sini. Jika di sini kurang besar ya, ini misalnya ganti 100%. Kalau mau lebih besar lagi misalnya 85%. Kalau mau besar lagi misalnya 60% seperti ini ya. Tinggal disesuaikan. Dan di bagian labelnya ini kita kasih warna putih aja biar kelihatan seperti ini ya. Nah, ini jika kurang lebar kita perlebar aja ya. Oke, seperti ini. Sudah selesai untuk yang produk terlaris ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik untuk bulanan di sini, penjualan dan profit bulanan. Langsung saja di bagian pivot table kita kopikan aja dari yang di atasnya di sini ya. Kita taruh di sini. Kemudian kita ubah menjadi dari harga jual. Ini di bagian row kita ganti dengan tanggal. Kemudian hilangkan bagian tanggal, quarter dan year ya, sehingga seperti ini. Selanjutnya saya copy di sampingnya. Kemudian saya copy kedua pivot table ini ke bawahnya. Kemudian saya ganti di bagian value-nya, saya ganti dengan profit ya. Profit di sini juga sama, saya ganti dengan profit ya. Saya ganti dengan profit. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya kopikan nama bulannya. Saya pas spesial. Kemudian di sini tambahkan ini sudah saya ini ya, sudah saya tambahkan di sini. Tinggal dikoneksikan format control ini. Ini kita hubungkan di bagian sini ya. Nah, sini. Kemudian di sini juga sama, klik kanan. Kita hubungkan di sini ya, di G65. Oke. Nantinya jika kita klik di sini yang kedua, maka di sini akan berubah menjadi 2. Jika saya pilih yang option yang pertama, di sini kan muncul yang pertama. Sekarang kita gunakan fungsi if. Jika ini 1, kita kunci aja sebagai referensi, hanya 1 ini 1, maka kita ambil nilainya dengan VLOOKUP. Ini. Kemudian saya pilih yang ini, lalu saya kunci dengan F4. Kemudian saya ambil nilai yang kedua dan saya pilih yang false. Jika nilainya tutup kurung ya, jika nilainya bukan 1, maka saya ambil yang profit ya, karena cuma 2, yaitu penjualan dan profit. Jika tidak penjualan maka profit. Di sini kita langsung VLOOKUP, pilih bulannya, lalu pilih tabel array-nya di sini, tekan F4, jangan lupa untuk mengunci, dan pilih yang kedua, kolom yang kedua, kemudian pilih yang false.
kemudian tutup kurung 2 kali lalu tekan enter. Selanjutnya saya copy ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang sampingnya juga sama, di sini saya tambahkan nanti untuk sebuah tabel ya, grafik yang informatif jadinya ya. Ini kita arahkan, sini, klik, tahan, geser seperti ini. Ini juga sama, nah, seperti ini. Ini biar nanti saya jelaskan ya. Sini saya tambahkan slicer terlebih dahulu, yaitu slicer bulan. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Saya hubungkan ke pivot table yang kedua ini ya. Ini pivot table 10, ini pivot table 16 ya. Ini kita koneksikan ke pivot table 16 seperti ini. Nah, jadi jika saya pilih ini, nah, maka yang tampil ini ya. Nah, ini nilai-nilai yang kedua. Nanti selain ada tampilan grafik keseluruhan, nanti apabila dipilih bulannya, maka di sini akan terlihat dinamis nilainya ya. Oke, saya kembalikan. Kemudian di sini saya hubungkan di sini aja ya, seperti ini. Nah, di sini untuk menghandle error yang muncul ini, saya ganti di sini menjadi if error ya, if error. Jika jadi error maka saya kosongkan nilainya ya, seperti ini. Nanti yang muncul cuman ininya aja ya. Oke, saya kembalikan. Sekarang kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya, grafik garis seperti ini. Kemudian di sini nilainya saya hapus, title-nya saya hapus, dan seriesnya juga saya hapus. Kemudian garis bantunya saya hapus. Kemudian klik kanan, select data. Saya tambahkan data satu lagi ya. Sini ada data yang ini. Oke, kemudian oke. Lalu di sini saya arahkan di bagian bulan ya, seperti ini. Kemudian oke. Ini ada yang belum cukup, ini yang ketiga. Tekan, saya edit sampai 78 ya. Tik oke. Oke lagi. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik kanan, plot area. Kemudian pilih yang area 1, biar tidak membingungkan. Ini saya kasih nama aja area 1 ini adalah line, garis ya, grafik garis. Kemudian ini adalah area, misalnya grafik area ini. Kemudian yang ketiga ini adalah point ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya pilih yang pertama ya, line ya. Nah, ini saya perkecil ini tebalannya. Ke point, kemudian ini area, kita ganti, insert, pilih yang tabel area seperti ini. Kemudian saya pilih yang point, saya tambahkan yaitu scatter ya. Ini dihapus saja, dan ini dihapus saja, seperti ini. Selanjutnya saya pilih yang bagian area, saya ganti warnanya menjadi gradient, dan ini saya nolkan brightness-nya, kemudian saya tarik ke bawah, ke bawah seperti ini. Kemudian untuk yang garis ya, yang garis ini saya pilih yang smooth aja. Oke, seperti ini. Kemudian yang point ya, ini saya
ubah markernya menjadi misalnya 7, kemudian warnanya biru, kemudian di bordernya saya warnai biru juga, lalu saya tambahkan data labelnya ya, saya taruh di atasnya, kemudian saya pilih more option ya, saya ganti di bagian labelnya, saya ganti menjadi yang ini lebih ringkas ya, yang sudah saya pampatkan nilainya menjadi juta ya. Kemudian untuk nilai aslinya saya hilangkan di Y value-nya dan di sini taruh di bagian above seperti ini ya. Oke. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Saya pilih seperti ini mengikuti perubahan datanya ya. Nah, seperti ini. Oke, saya kembalikan keseluruhannya. Di sini saya hilangkan warna latar belakangnya dan garisnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang ini saya hilangkan garisnya ya. Oke, sekarang saya cut aja ke bagian sini ya. Oke, biar kelihatan saya kasih warna putih. Dan di sini juga warna putih. Lalu saya sesuaikan letaknya di sini ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, udah jadi ya untuk yang grafik yang ini. Ya, biar ini pewarnaannya sama ya. Ini yang pilih yang area gradient ya, yang ini biar sama dengan yang ini ya. Ini kita more seperti ini. Oke, kembali di sini yang bagian area gradient saya ganti yang ini. Nah, seperti ini, jadi menyatu dengan warna backgroundnya ya. Oke, seperti ini. Dan terlihat bagus. Nah, sekarang jika saya pilih penjualan, maka yang di sini yang ditampilkan adalah nilai penjualan. Jika saya pilih profit, yang ditampilkan adalah nilai profit. Kemudian di sini saya copy di sini ya, slicernya yang sementara. Ini nantinya saya letakkan di sini ya, slicernya. Nah, jika saya pilih seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya tidak monoton ya. Oke. Ini sekalian saya buat di sini. Klik kanan slicer nih. Nah, seperti ini, lalu saya di sini saya pilih yang ini. Oke, seperti ini ya. Sekalian aja nanti saya lanjutkan di bagian finishing ya untuk slicer-slicernya ini ya. Ini berhubung untuk menjelaskan di bagian grafik penjualan ini. Kalau tidak saya kasih seperti ini nanti kurang jelas ya penjelasan dalam pembuatan grafik yang profit dan penjualan di sini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah grafik penjualan berdasarkan hari ya. Kita kembali di pivot, kemudian di sini kita kopikan aja ya, kita kopikan aja. Di sini kita ganti datanya menjadi hari ya, di bagian tanggal ini menjadi hari. Oke, di sini saya kasih hari di bagian tanggal ya.
ternyata di bagian tanggal saya taruh di sini hari. Oke, udah. Kemudian biar grafiknya nanti nilainya nggak bertabrakan, saya kopikan dari sini ya. Nah, seperti ini. Untuk grafik hari ini adalah sederhana aja, saya buat langsung dari pivot table aja, yaitu grafik kolom seperti ini. Ini nilainya saya hapus, kemudian di sini saya unhide, lalu di sini saya hilangkan juga, totalnya saya juga hilangkan. Kemudian kita ubah nih gap width-nya menjadi 100 seperti ini. Totalnya juga saya ubah, lalu saya kasih data labelnya seperti ini. Kemudian kita kasih pewarnaan gradien ya, dengan warna ungu ini, ungu terang sama ungu yang lebih gelap seperti ini. Lalu saya hilangkan backgroundnya ya, dan garis tepinya. Oke, udah jadi, tinggal kita cut aja, lalu saya letakkan di sini ya. Jadi teman-teman jangan bingung, kalau saya bilang copy berarti Ctrl C ya, kalau saya bilang cut berarti Ctrl X. Nah, kalau saya bilang paste ini berarti Ctrl V, yaitu shortcut dasar yang tentunya teman-teman sudah hafal ya untuk penggunaan sehari-hari. Di sini saya ubah warnanya menjadi putih dan ini labelnya menjadi putih seperti ini. Udah selesai. Kemudian di sini bagian sini ya, no line aja. Jadinya seperti ini ya. Oke, udah selesai untuk pembuatan grafiknya. Sekarang kita tinggal finishing aja ya, penambahan slicer, dan kita tambahkan penamaan di sini ya, penamaan pivot table-nya. Biar nanti untuk menghubungkannya kita lebih jelas ya. Ini adalah penjualan harian. Ini penjualan bulanan 1, ini bulanan 2, ini profit 1, dan yang ini profit 2. Slicernya saya hapus ya. Kemudian ini top 5 produk ya, top 5 produk. Kemudian di sini adalah penjualan tahunan. Kemudian di sini adalah kategori penjualan. Di sini adalah jenis penjualan. Kemudian di sini adalah kita kasih penjualan profit. Kemudian di sini ini T penjualan, T profit ini. Total KTY ini adalah
barang terlaris. Oke, sekarang kita tambahkan slicer ya. Saya dipilih salah satu di pivot table di sini, kemudian saya pilih insert, lalu pilih slicer. Yang belum ditambahkan yaitu filter tahun. Saya pilih tahun, kemudian pembayaran, cara pembayaran. Mana cara metode pembayaran, kemudian bulan sudah tadi, sekarang kategori itu kategori, kemudian klik OK. Nah, di sini saya pilih slicer setting, kemudian saya hilangkan di bagian display headernya seperti ini. Nah, kemudian saya kolomnya 2 ya, saya ganti 2, kemudian ini sama slicer settingnya, kita hilangkan display headernya, lalu kolomnya ubah menjadi 2. Selanjutnya di bagian kategori biarkan saja 1, kemudian di bagian slicer setting hilangkan headernya seperti ini, lalu kita copy atau cut aja ke bagian dashboard di sini, lalu ubah menjadi yang ini ya, pilihannya yang ini ya. Nah, bagi teman-teman bagaimana cara settingnya di sini, nanti saya akan buatkan video tersendiri ya. Ini cara pembayarannya, saya taruh di sini. Ini, oke. Dan ini di kategorinya saya taruh di sini. Biar ini pasti di tengah-tengah, saya pilih keduanya di sini, antara ini dan ini. Saya save option, lalu line center ya. Ini juga save format line center, ini juga sama. Oke, seperti ini. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal hubungkan ya. Kita mau menghubungkan yang tahun ini terhubung ke mana aja ya. Klik kanan, pilih report connection. Nah, ini gunanya tadi ya, penamaan dari pivot table ya. Jadi kita bisa menghubungkan yang berubah di mana aja ya, yang berubah di mana aja jika saya pilih filter tahun. Nah, saya jenis barang ini saya centang semuanya misalnya ya. Nanti kita sambil uji coba. Nah, yang berubah mana aja. Seperti ini ya. Nanti untuk tahun berarti yang profit penjualan tahun nggak usah, berarti penjualan tahunan tidak usah. Ini oke. Sekarang kita coba tes. Nah, di sini udah berubah ya. Ini udah berubah. Ini berubah. Ini juga berubah karena nggak signifikan. Saya bulan ini ya, biar kelihatan. Nah, udah berubah. Ini juga belum berubah ini. Kenapa belum berubah? Kita coba cek ya. Cek di sini. Apakah belum ada yang dikoneksikan ya? Ini sudah semua. Mungkin data penjualnya kecil ya. Oke. Sekarang di bagian cash atau kredit ya, kita koneksikan. Nah, sementara saya koneksikan semua pivot table ya. Jadi nanti akan terlihat mana aja yang perlu dikoneksikan dan tidak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah berubah ya karena datanya tadi belum terkoneksi ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang di sini juga sama, kita koneksikan ke semua terlebih dahulu ya. Kita koneksikan ke semua terlebih dahulu.
Oke, sekarang nah berarti ini karena kategori ya, ini cuman satu. Kalau di sini pilih dua juga akan berubah seperti ini. Ini alat tulis ini berubah ya, produk alat tulis yang tertinggi mengikuti ya. Di sini juga berubah, di sini juga berubah. Sekarang yang untuk bulanan, nah kita centang semua kecuali yang profit bulanan 1 dan 2 ya. Ini ya, saya pilih semuanya. Yang satu enggak, yang dua aja. Dan jualan harian, jualan profit, dan profit, jualan tahunan. Ini profit 1 enggak, cuma profit 2, top 5 produk. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini berubah ya. Di sini berubah. Nah, ini berubah. Ya, profit berubah. Oke, seperti ini. Sangat keren sekali bukan? Oke. Oke, di sini kita pilih semuanya. Kita coba pilih semuanya. Cuman kita filter ini aja. Oke, udah berubah ya. Nah, jadi apabila ada yang belum jelas, nanti teman-teman tinggal tulis di kolom komentar ya. Ini durasinya udah 1 jam lebih ini, karena saya menggunakan grafik yang tidak biasa ya. Kalau grafiknya saya menggunakan yang standar, maka durasinya kurang dari 1 jam udah selesai untuk buat tampilan dashboard seperti ini. Oke. Untuk tutorial saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.